Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Ayo ketik di kolom komentar, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yes, saudara dikasih dalam Tuhan, hari apapun, setiap kali kita datang mencari Tuhan, maka hari itu Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kita perlu bersekutu dengan Tuhan, kita perlu beribadah kepada Tuhan, kita perlu mencari Tuhan dalam setiap aktivitas kita, karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Masih dalam kitab Keluaran, saudaraku, kita ada di dalam pasal yang ke-37. Kemarin saya sudah bagikan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bagaimana Bezalel mulai lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan disampaikan melalui Musa, ya. Sehingga dia mulai buat tabut perjanjian. Kemarin kita sudah belajar tentang tabut perjanjian. Saudara dikasih dalam Tuhan yang kemarin tidak sempat ikut dalam bahasan serial renungan tiap hari, saudara bisa lihat di YouTube channel saya sudah bagikan di sana, sehingga setiap kita tetap terus tertanam dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Dan hari ini di ayat selanjutnya, yakni di ayat yang ke-10 dari Keluaran pasal 37 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16 tentang meja roti sajian. Ya, kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Dibuatnya lah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnya itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnya sekeliling jalur pinggir yang setapak. Dibuat tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Ayat 13. Dituangnya lah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnya lah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya, dekat ke jalur pinggirnya gelang itu, yakni tempat dimasukkan kayu pengusung, supaya meja itu tetap dapat diangkut. Dibuatnya lah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnya lah perkakas yang ada di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala, dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan. Semuanya dari emas murni. Saudara dikasih dalam Tuhan, kemarin saya sudah bagikan tentang tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian ada di ruang Maha Kudus. Hanya itu satu-satunya yang ada dalam ruang Maha Kudus. Tetapi di ruang kudus ada 3 benda, ya, salah satunya adalah meja roti sajian ini, ya kan? Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita baca sama-sama tentang meja roti sajian. Apa yang kita dapati dari perenungan hari ini? Nah, saya pelajari begini saudara, ada 3 hal yang saya mau bagikan, ya, tentang roti sajian ini. Apa sih kalau kita bicara tentang roti sajian? Yang pertama, roti sajian bicara tentang persekutuan antara Allah dengan umatnya. Kenapa saya katakan persekutuan antara Allah dengan umatnya? Karena roti sajian di dalam bahasa Inggrisnya atau terjemahan lain dari Alkitab, saudaraku, dikatakan the bread of presence, ya kan? Atau roti kehadiran. Roti kehadiran. Siapa yang hadir? Tentu Allah. Karena Allah yang memerintahkan diadakannya meja roti sajian itu. Dan kenapa ada meja, ada roti sajian, ada tempat cawan untuk minum? Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam kebiasaan Timur Tengah kuno pada saat itu, bicara tentang persekutuan, iya kan? Kalau bicara tentang perjamuan makan, berarti bicara tentang persekutuan. Berarti Allah sedang memiliki kerinduan untuk hadir di tengah-tengah umatnya untuk mengadakan persekutuan, jamuan makan. Karena bicara tentang roti sajian, di sana bukan hanya ada roti sajian, Alkitab katakan di 16 juga ada cawan, ada piala, ada kendinya, lengkap seperti orang mau makan bersama, saudaraku.
Nah, ini bicara tentang bagaimana Tuhan memiliki kerinduan untuk adanya persekutuan antara pribadi Allah dengan umatnya. Dengan mengajak untuk makan bersama-sama. Ya, memang kita tahu bersama yang bisa masuk dalam ruang kudus ini hanya seorang imam. Dan imam mewakili umat Tuhan, saudaraku. Nah, jadi yang pertama yang kita pelajari bicara tentang roti sajian ini berarti Allah memiliki kerinduan untuk adanya persekutuan antara pribadinya dengan umat manusia. Bukankah itu yang terjadi di Taman Eden? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah mengadakan persekutuan dengannya. Namun karena dosa, manusia yakni Adam dan Hawa bersembunyi. Takut untuk menghadap Tuhan. Karena dosa membuat manusia tidak lagi tertarik dengan keberadaan Tuhan, saudara. Dosa membuat kita tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang rohani. Tidak lagi tertarik dengan pribadi Tuhan. Karena dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Itu sebabnya Allah dengan kasih-Nya kembali merindukan adanya fellowship, adanya persekutuan antara pribadinya dengan manusia. Saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Bahwa yang pertama, roti sajian bicara tentang persekutuan antara Allah dengan umatnya. Di dalam Keluaran pasal 25, kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Keluaran 25 ayat 30, firman Tuhan bilang begini. Dan haruslah engkau tetap meletakkan. Itu dilakukan terus menerus. Tetap melakukan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Ini kerinduan Tuhan. Bayangkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ada kerinduan dari Allah untuk datang. Ayo bersekutu dengan. Karena Tuhan tahu manusia ketika jatuh dalam dosa, kecenderungan adalah menjauhkan diri dari Tuhan. Tidak lagi tertarik akan ibadah. Tidak lagi tertarik untuk bersekutu dengan Allah. Gak ada keinginan itu. Itu sebabnya Alkitab katakan jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya apa? Karena itu di dalam ibadah ada persekutuan antara Allah dengan umatnya. Tapi seringkali kita lupa bahwa itu adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Bayangkan 10 tulah dilemparkan kepada orang Mesir supaya umat Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Kerinduan Tuhan, saudaraku. Untuk berfellowship dengan umatnya. Untuk bersekutu dengan umatnya. Jangan biarkan cinta Tuhan, kasih Tuhan bertepuk sebelah tangan terhadap manusia. Ayo responi kasih Tuhan dengan kita bersekutu dengannya. Engkau yang saat ini mungkin sudah jauh dari Tuhan, ayo datang kembali. Tangan Tuhan selalu terbuka buat saudara dan saya. Kerinduannya adalah agar kita bersekutu. Yang membuat diri kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak lagi tertarik dengan hadirat Tuhan, adalah dosa dan pelanggaran kita. Bukan karena Tuhan gak mau dekat dengan kita. Itu sebabnya Yesus diberikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus hadir untuk mewadahi setiap kita yang mau datang kepada Allah. Ayo datang sama Allah. Ayo datang. Karena kerinduan Tuhan adalah kita umatnya bersekutu. Ya, berfellowship. Ada persekutuan antara Tuhan dengan umatnya. The bread of presence. Roti kehadiran. Tuhan sendiri yang menginisiasikan saudari kasih dalam Tuhan. Berdasarkan kerinduan Tuhan. Biar umatku makan sehidangan dengan aku. Wow. Jadi yang pertama kita bicara tentang roti sajian adalah bicara tentang persekutuan antara Allah dengan umatnya. Ya, pastikan kau tahu hal ini. Sehingga ketika kau hari-hari ini mungkin sedang jauh dari Tuhan, ingat selalu aku bisa kembali kepada Tuhan kapanpun. Selama waktu belum terlambat, ayo datang kembali. Tuhan rindu untuk kita bersekutu dengannya. Dunia menarik kita, dunia membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya mengajak kita, ayo datang kepadaku. Aku akan berikan kau kelegaan. Wow. Yang kedua, bicara tentang roti sajian.
Yang pertama berarti bicara tentang persekutuan antara Allah dengan umatnya. Yang kedua, roti sajian bicara tentang pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita lihat sama-sama dalam Keluaran 16. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-31 dan 32. Keluaran 16 ayat 31 dan ayat 32. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Musa berkata, ayat 32, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel setiap hari selama 40 tahun, saudaraku, berjalan dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Setiap hari dikasih makan. Nah, bicara roti sajian yang kedua adalah bicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup ini Tuhan Yesus ingatkan kita, jangan khawatir akan makanmu, jangan khawatir dengan minummu, jangan khawatir dengan apa yang kau pakai, tetapi carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bicara makan, bicara minum, bicara pakai, Tuhan sudah sediakan. Ketik di kolom komentar, Tuhan pasti sediakan buat saya. Sebab dia Bapa yang baik. Kita orang tua tidak pernah menyia-nyiakan anak kita. Kita tahu kita perlu memelihara anak kita. Itu titipan Tuhan. Dan anak kita tidak pernah mikirin besok dia makan apa. Yang dia tahu orang tuanya akan sediakan setiap hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya ajak setiap kita. Apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Apa yang kau takutkan hari-hari? Pandang Tuhan. Tuhan Yesus bilang burung-burung di udara Tuhan beri makan. Bunga bakung di ladang Tuhan berikan keindahan. Apalagi kita, anak-anaknya. Amin. Yes. Tidak ada alasan untuk engkau takut. Tidak ada alasan untuk khawatir. Terlalu banyak janji Tuhan. Dan terlalu banyak pengalaman saudara dan saya untuk kita melihat bagaimana Tuhan pelihara kita. Minggu demi minggu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tuhan pelihara saudara dan saya. Karena itu saya pastikan hari ini, jangan lagi engkau tinggal dalam kekhawatiranmu. Ingat, bicara tentang roti sajian, bicara Tuhan memelihara setiap hari kehidupan kita. Amin saudara. Anak-anakmu Tuhan pelihara. Suami istri engkau dipelihara oleh Tuhan. Pekerjaan usahamu Tuhan yang pelihara. Selama engkau cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka Tuhan jamin hari depan. Masalahnya ada banyak kita bukan lagi cari Tuhan, tapi cari berkatnya Tuhan. Sudah salah, sudah gagal fokus. Tidak perlu engkau kejar berkat Tuhan, kejarlah pribadi Tuhan. Maka berkatnya akan mengejar hidupmu. Kejarlah, kan Tuhan Yesus sudah kasih solusi saudara. Tuhan Yesus sudah kasih kuncinya. Carilah terlebih dahulu, kejarlah terlebih dahulu, fokuslah terlebih dahulu. Kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka yang lain, makan, minum, pakai, pemeliharaanmu, Tuhan tambah-tambahkan. Haleluya. Jangan fokus, jangan kejar kepada apa yang sebenarnya tidak perlu engkau kejar. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bicara tentang roti sajian, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bicara roti sajian, yang pertama adalah bicara tentang persekutuan antara Allah dengan umatnya. Karena dia menyajikan yang terbaik. Dia rindu adanya makan bersama-sama. Bicara tentang fellowship, bicara tentang persekutuan. Yang kedua, roti sajian bicara tentang Allah yang memelihara kehidupan umatnya setiap hari. Makanya Tuhan bilang, taruh itu di hadapan umatku supaya tiap hari dia tahu bahwa aku yang memelihara mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir, bicara tentang roti sajian. Bicara tentang ketergantungan hidup kita kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya harus bergantung kepada Tuhan.
Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bergantung kepada Tuhan. Bicara roti adalah bicara tentang makanan. Setiap manusia perlu makan. Ya, setiap manusia butuh makan. Itu sebabnya manusia perlu ketergantungan hidup. Tetapi jangan pernah lupa, Yesus berkata apa? Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Haleluya. Tuhan mau setiap kita anak-anaknya bergantung bukan lagi kepada fisik, tetapi bergantung kepada Tuhan. Amin. Biarlah ketergantungan kita hanya satu-satunya ketergantungan kepada Allah. Bukan lagi ketergantungan kepada manusia. Bukan lagi ketergantungan dengan kekuatanmu. Bukan lagi ketergantungan dengan apapun. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia mau hati kita hanya tergantung penuh kepadanya. Dia mau hati kita hanya melekat kepadanya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35 bilang begini, saudara. Kata Yesus kepada mereka, akulah, haleluya, roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus sedang mengajarkan, ayo hidupmu bukan hanya bicara tentang makan dan minum saja loh. Hidupmu juga perlu akan Tuhan loh. Masalahnya ada banyak kita anak-anak Tuhan hanya fokus kepada makan, minum, pakai. Tidak fokus kepada Tuhan. Sang pemberi makan, minum, dan pakai. Sehingga akhirnya kita lupa yang seharusnya kita bergantung kepada Allah sang pemberi. Kita jadi bergantung kepada pemberiannya. Miris, saudara. Harusnya ketergantungan kita kepada sang pemberi dong. Masa ketergantungan kita kepada pemberian-pemberiannya, kepada berkat-berkatnya, kita mulai ketergantungan. Sehingga akhirnya ada banyak orang sibuk dengan berkat-berkatnya sampai lupa beribadah. Sibuk dengan berkat-berkatnya sampai melalaikan berdoa. Karena terlalu sibuk dengan berkat. Hari ini ketika kita belajar tentang roti sajian, biarlah kita diingatkan bahwa kita harus bergantung penuh. Bukan kepada pemberiannya, tetapi kepada sang pemberinya, kepada Allah. Amin. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus bergantung kepada sang pemberi, bukan kepada pemberiannya. Kita harus bergantung kepada sang pemberi, saudaraku. Ya, karena semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Apapun yang diberikan oleh Tuhan bisa diambil. Ingat kisah Ayub. Ayub cuma bisa bilang apa yang Tuhan beri. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari hal ini. Karena apa? Karena Ayub tidak melekatkan dirinya dengan pemberiannya. Ayub melekatkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga Ayub bilang sama istri, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Tidak mau menerima yang buruk. Saya ajak setiap kita umat Tuhan tiga hal yang saya bagikan. Untuk ayo kita belajar sama-sama. Yang pertama, ingatlah Tuhan mau setiap kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, Tuhan mau setiap kita terus ambil waktu untuk berfellowship dengan Tuhan. Terlalu mudah untuk Tuhan pelihara hidup saya. Saudara, terlalu mudah untuk Tuhan pelihara hidup setiap kita. Tuhan bela perkara, terlalu mudah. Sekarang jadi pertanyaan, apakah kita benar-benar mau ikut Tuhan sungguh-sungguh? Cari Tuhan. Fellowship dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dia Allah yang merindukan. Itu sebabnya dia berkata, akulah Allah Immanuel. Aku ada di tengah-tengahmu. Kenapa Tuhan ada di tengah-tengah manusia? Untuk adanya persekutuan. Untuk adanya fellowship. Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetap datang. Ada waktunya ibadah, ada waktunya cari uang. Ada waktunya ibadah, ada waktunya berliburan. Ayo waktunya ibadah, datang ibadah. Karena kekosongan hati hanya bisa diisi oleh Tuhan yang mempunyai hidup ini. Yang kedua, bicara roti sajian adalah bicara tentang bagaimana Tuhan pelihara hidup kita setiap hari. Dan yang ketiga, bicara tentang roti sajian adalah bicara tentang ketergantungan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kepada pemberiannya, tetapi kepada sang pemberinya. Kita berdoa.
kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sehingga firman termaterai dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup mereka hari-hari ini, mereka tetap terus kuat menghadapi segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing mereka. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah firman termaterai dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami, ingatkan kami selalu ya Roh Kudus apa yang pagi hari ini kami sudah pelajari. Sehingga firman tertanam dan langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan. Pagi hari ini kami juga akan kembali mengangkat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami mau berdoa buat setiap apa yang menjadi pergumulan kami umat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Baik mereka yang bergabung melalui TikTok Live, mereka yang bergabung melalui Instagram Live, mereka yang bergabung melalui Facebook Live, bahkan Zoom. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan dalam seluruh aspek kehidupan setiap umat Tuhan. Karena kami percaya di luar Tuhan, kami gak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu dalam kami, yang memampukan kami untuk tetap terus bertahan di tengah-tengah badai kehidupan, yang mampukan kami untuk tetap terus melihat segala situasi, dan untuk mengucap syukur dalam segala sesuatunya. Pagi hari ini, hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan terus menopang setiap keluarga-keluarga, rumah tangga dijaga, diberkati Tuhan. Suami dan istri dalam nama Tuhan Yesus saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah memberkati sehingga suami dan istri, pasangan suami dan istri ya Tuhan, ada masalah, ada pergumulan, Tuhan yang pulihkan. Terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara hubungan suami dan istri dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sehingga pagi hari ini kami akan melihat satu persatu Tuhan, keluarga, rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga hati suami-suami, hati istri-istri kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap suami ya Roh Kudus, jamah setiap istri ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, campur tangan-Mu ada atas setiap rumah tangga yang ada. Hamba berdoa juga ya Bapa, buat setiap mereka yang hari-hari sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan memberkati dan menyembuhkannya. Kami percaya bahwa disampaikan firman pagi hari ini, disembuhkan kami yang sakit, terjadi dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan secara khusus Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka sedang mengikuti live doa pagi di hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, terima kuasa kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Dan oleh bilur-bilurnya engkau yang sakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Tiap hari perkatakan, aku sudah sembuh oleh kuasa darah Yesus. Terjadi dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa bersatu hati. Mengucapkan berkat buat setiap ekonomi, buat setiap keuangan dari anak-anak Tuhan. Oh Tuhan Yesus tolong. Kalau di antara mereka yang hari-hari ini perekonomian sedang terpuruk, keuangan sedang goncang, kami berdoa bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu firman-Mu hari ini mengingatkan, Engkaulah Allah yang memelihara kami. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhan pelihara kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang kami kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini terikat kutuk utang piutang, di dalam nama Yesus dibebaskan, dilepaskan. Di dalam nama Yesus Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melihat mujizat dan kuasa Allah dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
Hamba berdoa biarlah mereka sendiri yang melihat pemeliharaan Tuhan ajaib terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis, studi dari anak-anak Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah yang memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Kami percaya kedua tangan kami diberkatilah oleh Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang berdoa untuk mendapatkan, mencari pekerjaan, Tuhan Yesus hamba berdoa, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan buka jalan. Sehingga mereka menemukan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini juga hamba berdoa. Mengucapkan berkat ya Tuhan. Buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Engkau orang-orang muda, ingatlah masa mudamu ada dalam tangan Tuhan. Jangan khawatir terhadap masa depanmu. Jangan khawatir, jangan takut terhadap apa yang kau sedang ingin capai dan raih. Tetap terus bawa masa mudamu dalam Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Engkau akan melihat masa mudamu diberkati Tuhan. Engkau akan lihat masa mudamu diangkat oleh Tuhan. Saya mau berdoa secara khusus buat orang-orang muda. Engkau orang-orang muda taruh tangan kananmu di dada. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Bapa hamba ucapkan berkat bagi mereka. Secara khusus mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah masa muda mereka. Diberkatilah cita-cita mereka. Tergenapi firman Tuhan dalam hidup orang-orang muda ini. Sungguh ketika mereka menyerahkan masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberkati hari depan mereka. Tuhanlah yang memberkati masa muda mereka. Tuhanlah yang memberkati seluruh apa yang menjadi rencana dan cita-cita mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan dari setiap niat rancangan orang jahat atas hidup masa muda mereka. Dijauhkan dari pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Tapi biarlah iman, keteguhan hati, pengharapan dan kasih itu ada dalam kehidupan orang-orang muda ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan mereka juga orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan. Tuhan buka jalan. Kalau ada di antara mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan mencintai harga hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Juga hamba berdoa buat setiap orang-orang tua yang hari ini berdoa buat anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong sehingga setiap mereka ibu-ibu, orang tua yang berdoa buat anak-anaknya, biarlah campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah ada ibu-ibu yang hari-hari ini mungkin berdoa buat anak-anaknya yang sedang jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan jamah anak-anak mereka ya Tuhan. Sehingga kami percaya ketika ada orang tua yang berdoa buat anak-anaknya, maka anak-anaknya hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Ada seorang ibu yang berdoa buat anaknya secara khusus karena anakmu memiliki kelainan. Engkau sedang berdoa memuji menyembah Tuhan. Engkau memiliki kerinduan agar adanya pemulihan terhadap anakmu. Seorang ibu. Ibu dengar baik. Tuhan menciptakan manusia seindah apa yang Tuhan mau ciptakan. Mungkin anakmu saat ini sedang mengalami kekurangan secara fisik, secara mental. Tapi ingatlah Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan anakmu. Sehingga anakmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hamba berdoa buat ibu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa penghiburan, kuasa damai Tuhan ada dalam kehidupan ibu ini. Dan hamba berdoa biarlah mujizat terjadi dalam hidup anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga anak ini sekalipun dia menjadi anak yang dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dia ditolak oleh saudara-saudaranya, tetapi dia akan menjadi terang, dia akan menjadi saksi Tuhan. Dia dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa, ada keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu tetapkan pandanganmu kepada Tuhan. Ingat Yesus masih bisa buat mujizat dalam kehidupanmu, dalam hidup anakmu. Haleluya. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba juga berdoa secara khusus.
menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, mungkin mereka sedang bergabung di pagi hari ini, ikut berdoa bersama-sama. Mungkin hanya mereka menyaksikan, mereka hanya melihat. Tapi hari ini bukan ada sesuatu, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat. Biarlah mereka boleh mengalami perjumpaan dengan kasih Allah. Tatkala mereka memuji, mendengarkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan mereka mendengarkan firman, di dalam nama Yesus timbul pengenalan akan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, pada akhirnya menyerahkan keluarga-keluarga, rumah tangga, suami istri yang memiliki kerinduan akan hadirnya rumah tangga mereka, akan hadirnya anak dalam keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Buat mujizat perkara heran dalam hidup rumah tangga mereka. Allah, kami percaya Engkau-lah yang mengadakan apa yang tidak ada. Itu sebabnya kami doa, dibukakan kandungan istri, diberkati kesehatan reproduksi mereka berdua. Di dalam nama Yesus dipercayakan kepada mereka keturunan-keturunan ilahi. Bagi mereka yang memiliki kerinduan hari-hari untuk mendapatkan keturunan, dibukakan kandungan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, akan adanya rekonsiliasi terjadi dalam keluarga besar anak-anak Tuhan. Kalau hari-hari ini ada hubungan yang retak antara anak dengan orang tua, antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak, Tuhan hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga ada rekonsiliasi, ada hubungan pemulihan. Karena kami tahu Tuhan Engkau datang memberikan kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh membawa kasih buat orang-orang yang pernah menyakiti kami. Kami membawa kasih buat orang-orang yang pernah mengecewakan kami. Sehingga ada pemulihan, ada kerukunan, ada berkat-berkat Tuhan. Terjadi rekonsiliasi di dalam nama Yesus, sehingga hubungan anak dengan orang tua pulih dalam nama Yesus. Hubungan suami dengan istri pulih dalam nama Yesus. Hubungan adik dengan kakak pulih dalam nama Yesus. Hubungan mertua dengan menantu pulih dalam nama Yesus. Terjadi rekonsiliasi, terjadi mujizat, terjadi kuasa, terjadi lawatan Allah di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Hamba berdoa secara khusus buat kota-kota di mana anak-anak Tuhan tinggal. Diberkatilah kota di mana mereka tinggal. Diberkatilah wilayah di mana mereka tinggal. Ada keamanan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Berkati juga ya Tuhan bangsa kami. Indonesia, selamatkan Tuhan. Engkau yang memberkati perekonomian bangsa kami. Engkau memberkati ya Tuhan. Sehingga Indonesia dijaga, dipagari, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, pemerintahan yang ada di pusat, di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW, kami doa dalam nama Yesus. Bahkan Kapolri dan Panglima TNI beserta jajarannya diberkatilah oleh Tuhan dalam kepemimpinan mereka. Tuhan Yesus tolong sehingga mereka semua berjalan dalam tuntunan dan arah daripada Tuhan. Jauhkan pemimpin-pemimpin bangsa ini dari permainan-permainan perdukunan, permainan-permainan kuasa kegelapan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menyingkapkan dan membukakan mata rohani mereka. Rencana 2024 akan ada pemilihan umum. Tuhan berkati, Tuhan Yesus tolong sehingga semua berjalan dengan aman, kondusif, damai. Tuhan yang memberkati jalannya rencana ini. Berkati juga ya Tuhan mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah. Tuhan Yesus sertai agar mereka diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Ada kejujuran dan keadilan dalam setiap mereka bekerja di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan. Terus Tuhan berkati, Tuhan urapi bergandengan tangan untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih di muka bumi ini. Berkati juga anak-anak Tuhan yang tidak tinggal di Indonesia. Mereka diberkati Tuhan, negara-negara mereka di mana mereka tinggal diberkati Tuhan. Dijaga, dipagari, dilindungi oleh pagar perlindungan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini.
Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya setiap jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Allah yang memperhitungkannya, Allah yang memberkati setiap umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka semua mengalami berkat, anugerah, dan kasih setia Tuhan. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi pada hari ini. Dan kami imani semua dinyatakan ketetapan waktu dan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita Selasa 6 Juni selesai. Kita akan ketemu kembali besok di hari Rabu 7 Juni jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, dan Zoom. Ya, pastikan setiap kita juga membagikan kembali sehingga berkat yang kita terima setiap pagi juga boleh dirasakan teman, keluarga, kerabat kita dimanapun mereka berada untuk bersama-sama mengikuti hari berkat-berkat Tuhan, mengikuti ibadah sebelum kita memulai hari-hari yang ada ya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.